Berita yang terkini sangat mengejutkan. Kita bisa melihat bagaimana pernyataan Denny Siregar yang sangat terkenal di medianya. Dia menanggapi segala hal yang luar biasa tentang kekristenan, apalagi dengan kasus Ustadz Agustan yang mualaf, lalu dia memberikan penghinaan terhadap Alkitab Kristen, lalu mendapatkan akibat sakit, dan berita yang terakhir, yang terbaru adalah dia telah meninggal. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu saja. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek, yang menghina juga lama-lama bosen. Karena pasti nggak ada reaksi apa-apa. Inilah yang terjadi di banyak negara maju. Ketika hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang dianggap serius. Mereka itu lebih tertekan kalau belum dapat kerjaan, tidak diakui oleh sekitar, atau belum dapat pasangan. Masalah agama itu urusan pribadi dengan Tuhan, nggak usahlah diumbar-umbar di media sosial. Dan karena itulah mereka akhirnya bisa berlomba-lomba di dalam teknologi, saling berkompetisi siapa yang duluan bisa ke Mars, saling sikut-menyikut di arena balap yang prestisius, juga saling mencari kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Itulah kenapa mereka lebih maju dari kita di Indonesia dalam segala bidang, kecuali bidang agama. Bidang yang sangat kita kuasai, mulai dari neraka paling bawah, sampai berapa jumlah bidadari di surga, kita sangat tahu detailnya. Meski takut disuruh berangkat duluan ke sana. Saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngebel pendeta. Malah lebih gampang ngebel pendeta daripada ngebel Ustadz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa lah sama saudara-saudara Muslim. Khususnya Ustadz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemeni berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain.
Sebegitunya kalian ya. Ana sangat kecewa. Di-upload aja.